Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Kita ucapkan selamat hari Minggu. Masih suasana Imlek ini ya. Iya. Masih dalam suasana Imlek, saya mau ucapkan Gongsi Facai Sinen Violet. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu satu hal, Dia sangat terbukti, Dia melindungi, Dia menguatkan, Dia menolong. Mari dengan hati bersyukur kita mulaikan lagu pujian. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Katakan Tuhan, Tuhanlah perlindunganku, Dia kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Katakan haleluya, haleluya, ku memuji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah. Jemaat Tuhan sekalian semua yang berbangkit berdiri, angkat pujian ini. Tuhanlah, Dia kekuatanku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti.
Ajar kau Tuhan,
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan juga sudah tibakan hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berikan kami roh sukacita Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Coba kasih salam dulu satu dengan yang lain. Semuanya berdiri. Kasih salam. Katakan apa kabar atau selamat tahun baru Imlek. Mari kita puji nama
2. Ya, puji Tuhan. Halo. Kami berdua hendak mempersembahkan pujian. Yesus setia. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku menangis lembah, tetap
Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan melalui pujian ini ya. Kadang-kadang memang benar ya, pujian ini mengatakan berkali-kali kau menolong. Dalam lembah kelam engkau ada. Kadang kita anak-anak Tuhan seringkali melupakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Ini mau angkat sebuah pujian. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam hati kita dan kekuatan bagi hidup kita.
Katakan Tuhan selalu menolongku. Katakan dengan keluar dari dalam jiwa yang paling dalam dengan dunia ini. Dengan segala dunia kita katakan Tuhan selalu menjaga kita. Walaupun terberai telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Inilah saatnya, sebentar lagi kami akan duduk diam sejenak untuk mendengarkan sebagian firman-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, menaburkan benih-benih berkat bagi kita semua yang percaya, katakan amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, sudah siap dengan firman Tuhan? Amin. Namanya Pak Pendeta Felix akan menyampaikan firman Tuhan. Itu silakan Pak. Kita berdoa sebentar ya. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hari yang indah ini Engkau sediakan untuk kami. Kami semua tahu bahwa ini karena anugerah-Mu Bapak. Bapak, kami sungguh bersyukur hari ini kami masih berkesempatan untuk datang ke rumah-Mu Bapak. Kami berkesempatan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau. Bahkan sebentar lagi Engkau akan menyirami kami dengan firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, anak-Mu yang telah Kau
taruh di depan mimbar ini, kiranya engkau juga urapi Bapak, engkau perlengkapi dia, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya hanya suara hatimu Bapak yang disampaikan. Terima kasih Bapak, berbicaralah, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat pagi. Suatu hari ada seorang anak bertanya kepada ibunya, "Nah, kasih itu apa sih?" Mamanya berkata, "Ya itu, kan mama sering bilang, mama sayang sama kamu." Saya sih senang sih dengar mama katakan, mama sayang sama aku. Tapi sebetulnya saya lebih senang kalau dipeluk, nah. Artinya kasih perlu dipraktekkan. Kalau zaman dulu tahun 80-an itu masih kita baca koran, tidak baca media sosial, ya. Coba kalau di rumah masih ada koran, cari tahun 87. Itu ada satu peristiwa yang menghebohkan sekali. Ada seorang putri dari kerajaan di Inggris. Dia itu mengunjungi sebuah kompleks rumah sakit di mana isinya orang penyakit AIDS. Pada zaman tahun 1987, AIDS itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sangat dihindari, sehingga sangat kasihan orang penyakit AIDS itu sangat terkucil, tidak ada yang berani mendekat. Karena ada satu anekdot yang mengatakan kesenggol saja kita bisa ketularan AIDS. Dan AIDS zaman itu adalah penyakit yang sangat mematikan. Tetapi putri dari kerajaan Inggris itu yaitu Putri Diana, Lady Di. Dia itu berkunjung ke rumah sakit itu, berita itu sangat heboh. Dia datang, dia mengunjungi tanpa masker, tanpa pelindung, dan dia menggenggam tangan penderita AIDS itu sangat lama sambil menatap mereka, menyemangati mereka. Sejak itu mindset orang mengenai AIDS itu berubah, dan mereka meyakini AIDS itu tidak menular lewat sentuhan. Seorang Putri Diana dari istana kerajaan, dia mau datang ke tempat yang sangat rendah untuk bisa menyemangati orang yang sakit, orang yang terbuang, orang yang terkucilkan. Tetapi ada lagi satu peristiwa yang lebih radikal lagi, yaitu di dalam firman Tuhan ada seorang raja yang raja dari segala raja, dia rela turun ke bawah membasuh kaki muridnya. Siapa itu? Yesus Kristus. Itu apa yang akan kita tangkap? Mari hari ini kita belajar satu poin, yaitu hidup dalam kasih Kristus. Kita harus punya hidup yang seperti Kristus. Saya mendasari firman saya dari ayat utamanya, saya ambil dari Yohanes 13, nanti kita akan uraikan dari ayat 1 secara perlahan-lahan. Saya akan dari ayat pasal 13, ayat 34-35 terlebih dahulu. Yohanes 13 ayat 34-35. Ya. Bunyinya demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dari sini ada 3 poin. Poin pertama itu Tuhan ingin kita punya standar kasih. Standar kasih, yaitu dikatakan aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi. Jadi standar kasih Kristus itu adalah seperti yang Kristus berikan kepada orang lain.
Itu satu poin. Standar kasihnya itu, poin pertama nanti kita bahas standar kasih Kristus. Yang kedua, di sini dikatakan, aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya kasih itu harus aktif. Kita harus memberikan kasih. Ya, jadi kasih itu bukan disimpan, harus dialirkan. Kita harus mempraktekkan kasih. Lalu dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang ketiga, kita setiap pergi kemana-mana harus punya identitas kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sehingga ketika orang melihat kita, orang sudah tahu dia itu anak Tuhan. Gak perlu bertanya lagi. Ya, baik, kita akan bahas satu persatu. Kalau kita baca di dalam Yohanes 13, saya mundur ke ayat 14. Jadi ketika Yesus tadi yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di sini ayat 13, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Guru, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu. Jadi Tuhan ingin, dia sudah memberikan teladan. Dia tidak hanya mengajarkan kasih, kamu harus saling mengasihi. Tidak, tetapi dia memberikan contoh. Dia melakukan kasih, memberikan contoh kepada kita. Kasih. Kasih itu artinya apa? Kasih ini adalah mengajarkan kerendahan hati. Kasih ini, kasih Kristus standarnya adalah dia tidak pernah melihat muridnya, murid yang kaya, murid yang hebat atau apa. Di balik waktu dia mencuci kaki itu, kira-kira dia tahu nggak bahwa muridnya ada yang akan mengkhianati dia? Tahu. Ada nggak dia tahu bahwa muridnya ada yang akan menyangkal dia? Tahu. Ada nggak dia tahu bahwa muridnya ada yang meragukan dia sehingga dia harus cucuk ke tangan dia yang berlubang? Tahu nggak? Jadi di situ ada Yudas, ada Petrus, ada Thomas. Dia sudah tahu, tetapi dia tidak memilih. Sebentar ya, Yudas kamu pinggir dulu, saya mau cuci kaki orang. Ada? Enggak. Semua dia cuci. Sehingga yang namanya kasih itu harus timbul dari dalam, bukan efek dari luar. Kita memberikan kasih, kita tidak melihat faktor dari luar, tetapi harus dalam hati kita, kita memberi tanpa peduli situasi di luar. Jadi kasih itu harus bersumber dari hati kita. Kasih itu adalah mengasihi. Jadi kasih, orang gagal kita harus kasih. Orang yang sudah menyakiti kita harus kita ampuni. Itu kasih. Ya. Jadi kasih itu kira-kira nggak apa-apa ini di sini. Kasih itu kira-kira seperti begini. Suatu hari saya itu makan soto di sebuah rumah makan yang biasa di tempat jalan yang bukan kampung, bukan di kota. Sehingga kalau di situ seringnya kita makan itu, dia punya rumah sederhana, buka jendela, tidak ada lampu, betul? Waktu itu saya membayangkan ketika mendung dalam gelap. Ketika angin kencang, itu jendela ditutup di dalam gelap. Lalu saya terbayang bahwa kalau yang namanya kasih itu sangat tergantung dari luar, efek luar, maka kasih itu tidak pernah stabil. Kasih itu akan fluktuatif, sangat tergantung situasi di luar. Ketika mendung, sinar kasih kita, terang kasih kita akan menjadi gelap. Oleh karena itu, kita harus memiliki sumber kasih yang bersumber dari dalam hati kita, sehingga di luar itu orang mau jahat kepada kita, mau mendung kepada kita, kita tetap memberikan cahaya kasih. Jadi kasih itu harus dari dalam. Ya, kasih itu tanpa agenda, tanpa embel-embel.
Kasih itu kalau ada orang accounting kira-kira gambarnya begini. Kasih itu adalah pengeluaran, bukan penerimaan. Sehingga kita cuma bisa memberikan tanpa peduli masuknya kembali. Kita memberi, berarti harus sumbernya dari kita. Supaya kita bisa jadi sumber kasih itu bagaimana? Kita harus memahami keteladanan Kristus. Dia rendah hati. Ya. Ada satu wanita orang Belanda tinggal di Jerman. Namanya Corrie ten Boom. Ini bisa di search, nanti bisa ketemu. Ya, Corrie ten Boom ini orang Belanda tinggal di Jerman. Lalu pada zaman Perang Dunia Kedua, dia itu menolong orang Yahudi yang mau ditangkap. Kan zaman itu Hitler itu orang Yahudi dihabiskan. Dia menyembunyikan orang Yahudi. Akhirnya dia ketangkep. Dia ketangkep sama seluruh keluarganya ditangkap. Dimasukkan kamp konsentrasi, penyiksaan di situ. Tiap hari dia melihat orang yang kelaparan, orang yang kesakitan, orang yang terhina, bahkan saudara perempuan dia mati di dalam kamp itu. Setelah Perang Dunia selesai, dia diundang oleh sebuah gereja di Jerman. Dia diminta untuk berbicara mengenai kasih dan pengampunan. Dia berbicara di mimbar. Setelah selesai bicara, ketika dia turun dari mimbar, datang satu orang pria, ya, samperin dia. Ya, pria itu berkata begini, saya sekarang sudah Kristen. Saya tahu Tuhan telah mengampuni saya. Tetapi hari ini saya pengen dengar dari kamu mengampuni saya. Siapa pria itu? Pria itu ternyata sipir yang menyiksa mereka di dalam kamp konsentrasi. Waktu itu pikirannya bergejolak luar biasa, sangat berat untuk bisa mengampuni orang yang menyiksa dia. Bahkan saudaranya mati. Yang ada pada saat minta pengampunan itu, dia itu terbayang orang-orang yang berteriak-teriak tersiksa, orang-orang yang kelaparan, yang terbayang hanya itu. Lalu dia itu dalam hati berkata, saya tidak terlintas, saya tidak punya kemampuan untuk mengampuni orang ini. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu mengampuni orang ini. Tetapi alirkanlah kasih-Mu melalui aku. Lalu ketika dia habis bicara dengan Tuhan itu, dia itu ulurkan tangan ke orang itu dan salaman. Ketika dia salaman sama orang itu, dia mengatakan bahwa ada aliran kedamaian yang sangat luar biasa yang dia terima. Lalu dia mengatakan, saya mengampuni kamu. Itu adalah bentuk standar kasih Kristus. Standar kasih Kristus itu harus dilakukan. Kita diminta untuk melakukan itu. Standar kasih itu. Gak peduli itu orang seberapa jahat kepada kita, itu standar kasih. Kita harus mengampuni. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 13 dikatakan, saya memilih mereka, saya tahu siapa yang saya pilih. Artinya dia sudah tahu ada yang akan mengkhianati dia, tetapi dia tetap mengasihi mereka. Kenapa? Karena nas itu harus digenapi. Artinya adalah kewajiban itu harus digenapi. Saya kasih ilustrasi lebih gampang di dalam kehidupan dunia nyata. Kalau seseorang bekerja di sebuah perusahaan, lalu seseorang itu minta, bos itu minta, Bapak, kamu dia minta kepada karyawan itu, kamu datang ke Pak Herman. Padahal perusahaan ini lebih bentrok keras. Kemungkinan saya datang ke Pak Herman itu pertama saya ditolak, kedua saya dilecehkan, kemungkinan juga tidak ada hasil. Tetapi karena nas itu harus digenapi, artinya perintah itu harus dilakukan. Saya tidak bertanya apapun, saya akan datang ke Pak Herman dengan segala resiko. Itu adalah
Yohanes 13 mengatakan nas itu harus digenapi. Artinya Tuhan telah memberikan teladan kepada kita, kita harus mengasihi. Itu standar kasih yang harus kita miliki. Tidak memilih siapa dia. Jangan kita mau ngasih sesuatu karena saya mau kasih. Pokoknya tiap Natal, tiap Lebaran saya kirim parcel yang paling gede buat Bapak. Kenapa? Ternyata Bapak ini punya proyek besar, punya hubungan sama pejabat luar biasa. Saya pengen proyeknya. Itu bukan kasih, Pak. Itu transaksional, itu transaksi. Ketika Bapak itu sudah tidak punya hubungan dengan pejabat, saya tidak pernah kirim lagi, betul? Itu namanya transaksi. Hal itu tidak punya nilai rohani sedikit pun di mata Tuhan. Jadi yang namanya kalau kita mau kasih standar Kristus, itu tidak ada faktor luar yang menjadi pertimbangan kita. Adalah setulus-tulusnya dari hati kita. Jadi poin pertama, kita harus memiliki standar kasih Kristus. Yang kedua, dikatakan kamu harus saling mengasihi. Kasih itu harus dipraktekkan. Percuma kita baca firman itu sampai 25 kali selesai, tetapi firman itu tidak pernah dilakukan. Itu sama dengan saya melihat ya orang susah dari gedung 30 lantai. Saya melihat, banyak orang susah. Saya sangat tahu banyak orang susah. Tetapi saya tidak menyentuh mereka. Ketika saya mau praktekkan kasih Kristus, saya dari gedung 30 lantai saya turun sampai ke bawah, saya adanya di bawah. Saya pegang tangan mereka, saya merangkul mereka. Itu kasih. Jadi Kristus memberikan contoh kepada kita. Dia dari tahta yang sangat tinggi, raja itu tidak bisa disentuh, dia turun ke bawah. Kita dari gedung ke lantai 30, kita harus turun ke bawah. Jangan cuma melihat orang kesusahan, orang banjir dari gedung ke lantai 30. Kita tetap nyaman dengan AC kita di lantai 30. Kita harus turun ke bawah. Ya. Ada yang kenal yang namanya Ibu Teresa, Mother Teresa. Tahu ya? Mother Teresa itu kita sudah tahu. Dia itu hidup dia persembahkan seluruhnya untuk orang yang termarginalkan, orang yang sangat terhina, orang yang sangat terpinggirkan. Mau dia penyakit. Kita siapa kira-kira sini kalau ketemu orang kusta berani salaman? Ada? Jujur aja. Kita akan menghindari, betul. Tetapi Ibu Teresa itu orang kusta, dia gendong. Dia bantu setiap orang susah. Dia itu sampai mendapat hadiah Nobel. Uang yang dia dapat dari hadiah Nobel itu dia persembahkan untuk pelayanan buat orang-orang terpinggirkan. Suatu hari Ibu Teresa ini dia itu menolong satu orang yang sudah borokan, sudah tinggal mati. Dia ketemukan orang yang terabaikan ada di sebuah selokan. Dia peluk itu orang, dia gendong itu orang, dia bawa. Ketika dia angkat itu orang, wartawan melihat, kok kamu mau sih lakukan itu? Saya dibayar $1 juta pun saya nggak mau lakukan itu. Apa jawab Teresa? Dia dengan tenang dia menjawab begini, saya juga tidak mau melakukan hal ini demi $1 juta. Tetapi kasih saya yang membuat saya melakukan itu. Saya punya kasih. Dia punya kasih Kristus. Apakah kita itu mau lakukan sesuatu demi $1 juta atau karena kasih? Itu adalah pertanyaan buat kita semua. Kasih itu harus dipraktekkan. Ya. Jadi kenapa saya harus melakukan kasih itu? Karena itu adalah kehendak Allah kita taat kepada Tuhan kita. Di Amerika ada seorang pengemis, pengemis wanita, dia disebut sebagai digelari big bag. Big bag itu adalah kantong. Jadi dia disebutnya big bag, kantong besar. Kenapa? Kemana-mana dia punya modal semua sebuah tas besar, isinya semua keperluan dia ada di situ. Dia tidurnya di emperan toko. Satu hari dia masuk ke toko pakaian branded.
Nah, kebetulan ada seorang pendeta wanita melihat hal ini, lalu pendeta wanita itu, jadi dia ke toko itu dia bisa dibully, bisa diusir. Pendetanya ikutin dari belakang. Dia melihat, ya memang ini sudah ada jalanan leset lagi. Saya mau coba lagi, cobain satu-satu. Ah, ini nggak cocok. Yang itu. Diambilin sama pelayan itu melayani dia dengan sangat baik. Oh bu, kalau yang ini ukurannya besar, ibu kalau ibu mau saya ukurin deh, dia pakai sentimeter dia ukurin badannya. Nanti saya dicarikan. Udah coba, ya pergi. Ya jelas dia nggak mampu beli. Setelah pergi itu ibu pendeta itu bertanya kepada pelayan itu, kok kamu mau sih? Kamu lihat dari dia, kamu sudah tahu dia nggak mungkin beli. Betul? Dengan badan yang bau. Yang kedua, semua yang dia pegang, kemungkinan kamu harus longgi lagi, biaya lagi. Kok kamu mau sih? Kira-kira jawabnya apa? Pelayan itu mengatakan, saya digaji di sini untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Saya bukan diminta untuk menghakimi dia itu mampu beli, dia itu tidak mampu beli. Tugas saya cuma melayani yang terbaik. Jadi ketika Tuhan perintahkan kepada kita untuk mempunyai standar kasih, tidak melihat faktor luarnya, sudah tidak perlu komentar lagi. Kita jangan melampaui kewenangan kita dengan mengomentari, kita menyeleksi sendiri, ya. Ini orang mah dibantu juga percuma, nanti ulangin lagi. Tidak ada embel-embel. Kita cuma menjalani perintah Tuhan. Seperti orang tadi, ketika Tuhan perintahkan kepada dia itu cuma menjalankan perintah Tuhan. Ya. Bosnya perintahkan, lu layani pembeli dengan baik. Itu toh yang dia lakukan. Dia tidak melampaui itu. Dia tidak menghakimi bahwa ya pasti nggak beli lah. Dia beli nggak beli itu bukan urusan dia lagi gitu loh. Dia cuma menjalankan bagian dia. Apakah kita juga mau punya kasih yang dia? Kita harus dipraktekkan. Setiap kasih itu harus dipraktekkan. Ya, mulai hari ini kita praktekkan kasih. Jadi yang pertama tadi saya ulangi adalah kita harus punya standar kasih. Jangan pakai standar dunia. Kalau standar dunia itu selalu ada transaksinya. Yang kedua, kita harus mempraktekkan kasih. Karena Tuhan mengatakan seperti yang telah aku lakukan. Apakah kalau Tuhan melakukannya dengan mengatakan, Petrus kamu pinggir dulu, berarti kita punya pilihan, betul? Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Tuhan katakan, saya tahu yang saya pilih. Artinya dia sudah tahu ada yang mengkhianati, tetapi nas itu harus digenapi. Artinya perintah Tuhan harus digenapi. Kita ikuti sebagai murid-murid Tuhan, kita harus genapi semua perintah Tuhan. Poin ketiga, itu adalah bicara ketika ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Berarti Tuhan inginkan setiap kita sampai manapun, orang melihat wajah kita, orang sudah tahu identitas kita. Ini anak Tuhan. Identitas apa yang harus kita pancarkan dalam hidup kita? Jangan begitu orang melihat, ini anak orang Kristen. Hindari, bahaya sama orang Kristen. Identitas yang tidak benar. Tetapi kita harus mempunyai identitas yang bisa membuat Tuhan kita dipermuliakan. Ketika, saya sampai sini beruntung semua orang Kristen ya. Semua orang Kristen saya aman di sini. Itu adalah identitas yang memuliakan Tuhan. Kita harus kenali identitas kita. Ketika Tuhan sudah mengangkat kita sebagai anak-anaknya, sikap kita harus berubah. Ada dari anak seorang raja, dia itu pada saat ada bencana itu anak kecilnya terpisah dari bapaknya. Ini adalah anak seorang raja.
ketika dia terpisah, dia itu nggak tahunya sampai satu hari waktu terpisah dia ditolong oleh seorang pengemis tinggal di kolong jembatan. Lalu dia hiduplah sebagai seorang pengemis dengan pakaian compang-camping. Otomatis tidak sekolah, bahasanya bahasa orang kolong jembatan. Kerjanya tiap hari mengemis. Sampai satu hari dari kerajaan itu mencari dan menemukan ini anak yang hilang itu. Dengan segala bukti dia tunjukkan ini anak kerajaan. Lalu ketika anak kerajaan ini sudah diketemukan dibawa pulang, kira-kira apakah anak raja ini tidak perlu ada satu perubahan? Ataukah dia tetap dengan bahasa kolong? Ataukah dia tetap dengan gaya mengemis, sedikit lapar, sedikit sudah teriak-teriak kayak anak kolong? Tidak, dia harus berubah. Cara berpakaian, cara bicara, semua harus dirubah. Sekarang identitas kita sebagai anak Tuhan, kita harus menyesuaikan identitas kita. Kita harus menjaga identitas kita dengan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap tindakan kita. Jangan sampai anak Kristen, anak Tuhan, tetapi kelakuannya anak jalanan. Ya. Saya kasih satu contoh dikit lagi ya. Ada seekor elang, dia telurnya itu jatuh masuk ke kandang ayam, menetas di situ menjadi anak elang di kandang ayam. Sehingga ketika lahir dia dengan gayanya sebagai anak ayam, matok-matok makanan, cuman bermain di sekitar situ. Lalu satu hari dia melihat ada yang mirip dia, kok terbangnya tinggi sekali. Dia mulai berpikir, tapi ayam-ayam itu berkata, udah, lu tuh beda, lu tuh ayam. Padahal dia kata, sampai satu hari ada seorang petani itu membawa dia ke tempat yang tinggi. Lu ingat, lu itu elang, suruh terbang. Dan dengan posisi yang sangat sulit, akhirnya dia terbang dan bisa terbang tinggi, dan jadilah dia elang. Jadi kita harus kenali kita ini adalah elang-elang, anak Tuhan itu adalah elang. Jangan kita bersikap seperti anak ayam. Kita harus seperti elang. Kita harus bisa terbang tinggi. Kita harus punya kepak sayap yang kuat. Kita harus bisa mandiri. Jangan jadi anak Tuhan lalu kelakuannya sedikit-sedikit udah ngomongin orang. Itu mulut, apakah mulut kita itu sudah mulut sebagai anak Tuhan? Hal ini mulai hari ini kita coba koreksi diri kita sendiri. Ya. Saya tutup dengan sebuah pengalaman seorang pendeta. Satu orang pendeta tua, satu hari ada yang bertanya kepada dia, Pak Pendeta, kira-kira bagaimana ketika saya melihat orang, saya bisa kenali itu orang itu adalah anak Tuhan. Bagaimana saya mengenali? Pak Pendeta itu bilang begini, jangan kamu melihat dia punya salib yang besar. Jangan kamu melihat dia hafal ayat yang luar biasa. Tetapi lihatlah pancaran dari hati dia, apakah dia anak Tuhan. Bahkan salib yang besar yang orang pakai sekarang itu sering dijadikan sebuah merek dagang. Gak semua, masih banyak orang yang menghargai salib yang dia pakai. Tetapi salib itu terus bisa haleluya luar biasa, itu banyak dijadikan merek dagang untuk menipu orang. Saya mau beri contoh. Saya dulu di sebuah gereja yang sangat besar. Di situ selalu kalau kebaktian di baris kedua ada satu orang yang duduk di situ. Setiap kali kalau pendeta bilang altar call, belum selesai dia udah maju ke depan. Kalau orang lagi nyanyi haleluya dia paling kencang, tangan selalu naik ke atas. Begitu pendeta mulai doa, dia orang belum apa-apa dia sudah jatuh duluan. Luar biasa. Kalau lagi nyanyi tangan selalu naik dua, haleluya luar biasa, rohani luar biasa. Jadi semua orang di gereja itu terkagum-kagum dengan dia dan sering membicarakan dia itu orang luar biasa. Setelah itu beberapa tahun kemudian kok ini orang hilang. Ternyata apa? Dicari-cari orang.
dengan merek dagang dia. Jadi kecap selalu bilang nomor 1, tetapi isi belum tentu nomor 1, ingat itu. Jadi dia itu ternyata sangat pintar ngomong, dia bicara dengan orang-orang, dia sudah pilih tuh korbannya. Kira-kira bapak ini pasti bisa ini. Diajak join, katanya ada orang butuh investasi karena membesarkan sebuah pabrik tertentu. Bahkan gembalanya juga kena. Gembalanya kena ratusan juta. Total yang dia bawa kabur beberapa miliar. Itu adalah lambang-lambang yang dipakai. Jadi kalau pendeta itu katakan, jangan pernah kamu melihat salib yang besar. Jangan melihat jubah dia. Jangan pernah melihat hafalan ayat dia yang sangat luar biasa, tetapi pancaran kasihnya sangat. Itu yang harus menjadi standar kita. Kita sering dengar yang di Surabaya, di mana ada pendeta sangat terkenal, dititipin anakku jadi korban itu berapa tahun yang lalu? Banyak. Jadi kita harus betul-betul menjaga identitas kita. Gak perlu identitas itu dengan salib yang luar biasa, gak perlu. Tetapi pancaran cahaya kita itu cahaya Kristus yang terpancar dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Anakmu telah selesai, Bapak. Kiranya kasih Kristus ini boleh tertanam di dalam setiap kami, sehingga kami bisa mengidolakan seperti yang Engkau ajarkan. Kami siap melakukannya, Bapak. Bila kami melakukan tidak sesuai, tegurlah kami, Bapak. Kami ingin menjadi anak-anak Allah. Kami tahu kami punya identitas seperti elang, Bapak. Oleh karena itu, bila hari ini kami masih jadi anak ayam, Bapak, lengkapi kami agar kami boleh terbang seperti elang, Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan ya, biar kita boleh belajar. Selalu ingat akan kasih ya. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kami sekalian dengan kebenaran firman Tuhan. Biarnya Tuhan pakai Bapak lebih hari lebih heran lagi. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yeah.
persembahan yang Bapak Ibu berikan dapat memperluas pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Saya serahkan. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih pada hambanya Bapak Felix untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal selama sepekan itu sudah aktif kembali. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, dan ibadah pelayan Tuhan pada hari Sabtu. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Hari ini akan dibagikan dana kompensasi bagi jemaat yang mengikuti Yayasan Santo Yosef. Yang sudah mengikuti selama di atas 10 tahun akan mendapatkan uang senilai 350.000, yang di bawah 10 tahun yaitu 225.000. Kita mau dukung doa bagi jemaat kita yang sakit, yaitu ada Ibu Burhan dan Saudara Alek. Untuk persembahan syukur ada Ibu Hakim dan Ibu Ona. Untuk minggu depan, ibadah 1 Maret 2026 akan diadakan perjamuan kudus. Yang bertugas melayani adalah Bapak Ajun dan Saudara Stefanus. Ya, hari ini akan ada acara pembagian angpau. Ya, kami juga dari pihak jemaat dan juga gereja mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah berpartisipasinya, yaitu ada Bapak Felix dan Ibu Leni dan Ibu Awen dan juga Saudara David yang telah ikut serta dalam pembagian angpau ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan. Haleluya, puji Tuhan. Apa firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu? Mengenai kasih. Kasih itu harus ditonjolin, diperlihatkan. Amsal 3 ayat dia katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, kalungkan. Ada yang pakai kalung sini? Nah, ini bolehnya pakai kalung. Kelihatan kalungnya kan? Nah, jangan pakai kalung ditutupin. Kalung supaya kelihatan cantik. Ya, amin. Ya, kasih hendaknya ditongolin. Amin. Inilah momen yang terbaik bagi kita. Ya, momen Imlek, momen terbaik bagi Bapak Ibu, Saudara yang mungkin ada slack, ya, ada bentrok, ada ganjelan di hati. Saatnya untuk kita perbaikan. Amin. Datangi, kasih angpau. Amin. Dan ajak makan. Sehingga orang udah bayar dia tuh. Udah makan tuh. Nah, ya, amin. Ya, mau? Kalau nggak mau, nggak ada angpaunya, saya kasih angpaunya. Pergi berdamai. Amin. Ya. Ya. Ya, kalau yang ada, saya nggak ada angpaunya Pak, ngomong sama saya kasih. Jangan dibawa pulang. Pergi berdamai. Amin. Perlihatkanlah. Kasih itu harus ditongolin. Amin, benar? Ditongolin, dibuktikan. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Matius 7:20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan dari casingnya, ya, tapi dari buahnya. Amin. Jangan lihat salibnya, jangan lihat jubahnya, ya, tapi lihat buah-buah kehidupannya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Felix yang juga sudah berpartisipasi untuk berbagi angpau, ya. Nanti usai ini, ya, yang senior dulu maju ke depan ambil, ya. Haleluya. Lalu pun pulang, ya. Ya, hari ini akan dibagikan dana kompensasi. Anggaplah ini uang kaget. Uang kaget. Seharusnya nggak dapat kita, ya. Karena yayasan kedukaan bangkrut.
Ya, kita ngomong apa? Itu bukan nabung, ya bukan menabung. Kayak kolektor, saudara bukan nabung ini. Ya apa saya masuk kolektor tiap minggu. Nah, kolektor bukan nabung. Bapak Ibu ikut dana kematian itu bukan nabung, ya. Jadi kalau yayasan itu bangkrut, ya udah ikhlaskan saja, ikhlaskan saja. Tetapi ya karena saya dengan beberapa jemaat mendatangi, saya minta ya belas kasihannya lah, jemaat saya orang susah. Akhirnya terketuklah hatinya, ya diberikan dana kompensasi. Yang sudah ikut di atas 10 tahun diberikan 350 juta. 350 ribu nolnya menggelinding ya. Yang sudah ikut 10 tahun ke bawah dapat 225 juta. Nolnya menggelinding jadi 225 ribu saja. Ya bersyukurlah bisa buat beli nasi padang, bisa beli cukyok. 90.000 dapat lah. Iya. Ya, saya panggilkan Ibu Manuel. Ibu Manuel ya. Buat siapa nih Bu? 250 juta. Ya. Kalau dikawal lah Bu. Pengawalan ada yang pengawalan. Ya. Johanna Suryadi, Joakim ya. Juliana Suryadi. Ya. 225 juta. Mau dikawal ya, Kim? Ibu Nuraini yang diwakilkan oleh anaknya. Ini kayaknya 350 juta nih. Bapak Ono Sukamto, wah ini juga dapat bonus jadi 400 juta. Itu ya. Ya, Ibu Lila Tarigan. Ibu Lila Tarigan. Ini 450 juta. Karena 2 orang suami istri. Ibu Wilan. Nah, ini berarti harus ini kalung ya. Wah, ini paling gede nih. 675 juta. Ibu Leni. Iya. Kawarin. Ya, Ibu Tati nggak datang ya? Datang nggak? Nggak datang. Ya, Ibu Tati dapat 100 juta. Puji Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Firman-Mu mengajar kami. Yohanes 13 ayat 34. Inilah perintah baru yang diberikan kepadamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Ya Tuhan Yesus, berikan kami kemampuan, kekuatan Tuhan, untuk kami dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami. Amsal 3 ayat 3. Kiranya kasih dan karunia ada padamu. Kalungkanlah itu pada leher dan tuliskanlah itu pada loh hati. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mengaplikasikannya dalam hidup kami ya Bapak. Oh haleluya haleluya Bapak, mampukan kami. Roh Kudus kuatkan kami.
Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Felix yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai dia lebih hari lebih heran. Diberkati keluarganya, diberkati usahanya, diberkati pelayanan. Bapa, juga kami mendoakan bagi saudara-saudara kami dalam keadaan sakit. Buat anakmu Alex yang ada batu dan mempedu. Mari Tuhan, kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dahulu Kau menyembuhkan, sekarang juga menyembuhkan. Ya Bapa, berikan kekuatan kesehatan dan mujizat Allah terjadi. Biar Engkau sendiri yang mengambil batu itu Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan, kami juga doa buat Ibu Burhan yang rencana akan operasi tiroidnya. Berikan hikmat kepada dokter yang akan mengoperasi ya Bapak. Kuatkan tubuhnya, sehatkan. Haleluya, haleluya tubuhnya ya Bapak. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari dan yang tidak bisa hadir, kami juga berdoa. Kalau mereka lemah dikuatkan, kalau mereka sakit disembuhkan. Mereka ada masa beban berat, belum memberikan jalan keluar. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bapa, inilah doa kami Bapak. Mari jemaat kita balik berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Allah mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajah dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Pulanglah dan terimalah berkat Allah yang dengan penuh sukacita. Kita umat yang percaya katakan, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bergantian untuk menerima angpaunya, untuk memilihnya di belakang. Untuk yang pertama ada Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Herman. Boleh silakan mengambil angpaunya yang sudah disediakan. Dan Bapak Felix, Bapak Pendeta Felix.